lagi ke Sitok Sastra Inggris Talk. Nama saya Yusuf Aryan Atakusuma dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Bramantia Pradipta yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, jadi Pak Bram ini, saya boleh manggilnya Pak Bram? Boleh, silakan. Jadi Pak Bram ini background itu gimana Pak? Apa namanya tadinya tuh Pak Bram sebelum jadi dosen itu apa Pak? Ya, jadi di sini saya sebagai dosen sastra Inggris khusus ini ya, lebih keminatan dalam linguistik atau bahasa berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau di dalam sastra Inggris kan ada sastra dan fokusnya pada bahasa. Nah, ini saya di fokus bahasa atau kalau kita bilangnya istilahnya adalah linguistik. Iya Pak. Nah, di linguistik ini nanti akan ada banyak sekali mata kuliah atau bidang-bidang yang itu nanti bisa digunakan atau dipelajari di dalam sastra Inggris ini. Salah satunya nanti adalah berkaitan dengan bahasa ya, mulai dari kita membunyikan suara sampai dengan kita memahami makna sebuah kata, sebuah kalimat maupun sebuah paragraf. Oh, jadi itu linguistik itu mempelajari bahasa secara ilmiah ya Pak? Betul. Iya. Oh. Dan di sini ya saya sudah istilahnya sudah berkecimpung di dalam dosen ini masih baru ya, masih 8 tahun. Kalau dosen 8 tahun masih baru sekali. Dan kalau ingin saya adalah sebagai dosen itu bagaimana sih bisa bahasa ini ya, terutama bahasa Inggris ini bisa mudah dimengerti, mudah dipelajari oleh mahasiswa terutama karena ini adalah tujuan pembelajarannya adalah untuk mahasiswa dan untuk umum secara umumnya adalah untuk masyarakat pada umumnya, tapi kalau secara khususnya adalah oleh mahasiswa begitu. Jadi Pak Bram ini aspirasinya itu untuk mempermudah penyaluran bahasa Inggris ya Pak di ajaran. Betul, mempermudah karena kan ada beberapa semacam pandangan ya. Bahasa Inggris ini termasuk hal yang susah, termasuk hal yang saya dihindari. Itu yang harusnya jangan dihindari. Kenapa? Karena bahasa itu sekarang menjadi cara kita untuk belajar, cara kita untuk menyampaikan pendapat kita, cara kita untuk bersosialisasi dengan orang misalnya di medsos atau mungkin ya secara langsung dengan orang asing begitu. Sehingga harusnya bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan atau dihindari lagi. Kalau saya boleh nanya, ini sebelumnya Pak Bram itu sebelum jadi dosen itu Pak Bram ngapain aja Pak? Kalau sebelum jadi dosen ya saya kuliah dulu. Kuliah. Berarti Pak Bram itu kuliah S1, habis S1 langsung lanjut S2 gitu? Ya betul, dari S2-nya ngambilnya di jurusan ilmu linguistik, jadi magister ilmu linguistik. Jadi memang dari awal suka dengan bahasa sehingga ya langsung kuliahnya ke linguistiknya. Pak Bram ini ada niatan ngambil S3 Pak suatu saat nanti ke depan? Kalau niat ada, tapi kalau untuk kapan itu sepertinya ya antara ya mungkin dalam waktu dekat, mungkin ya sekitar tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi kalau bilang niat memang harus ada dosen itu, karena kan ketika kita S3 kan semakin ilmu kita semakin dalam gitu. Oke, jadi Pak Bram ini tahu Pak kita topik apa ada untuk hari ini? Topik hari ini apa ya? Tentang apa ini hari ini? Jadi kita ini gini Pak, akhir-akhir ini saya itu ngelihat saya ini kan mahasiswa jurusan sastra Inggris dan saya tuh biasanya ngedengar teman saya ngomong bahasa Inggris ya, tapi kan bahasa Inggris itu tuh bahasa asing, bukan bahasa utama mereka. Betul. Biasanya tuh second language atau bahkan third language, karena di sini juga ada yang memakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Dan dari yang saya lihat itu aksen mereka nih di bahasa Inggris di bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu mengaruhi cara mereka ngomong bahasa Inggris itu Pak. Dan saya ini penasaran jadinya. Oke. Penasarannya apa? Kayak pertama itu misalnya kenapa orang Indonesia itu kalau ngomong bahasa Inggris itu tuh nggak bisa sesuai seperti orang asing gitu Pak?
Oke, langsung dijawab ini. Iya tuh. Langsung dijawab. Silakan. Ya, jadi mengapa sih kalau kita atau ya mungkin orang Indonesia pada umumnya itu kenapa kalau berbicara bahasa Inggris itu tidak sama dengan orang lain ya? Ya karena jawabannya sebenarnya jawaban simpel ya, karena mereka tidak lahir di Inggris. Tapi kalau kita kita analisis secara pengetahuan dalam bahasa Inggris atau dalam linguistik itu ada namanya fonetik ya, phonetic and phonology. Nah, kalau kita bilang dalam atau dilihat dari POV-nya phonetic and phonology sebenarnya adalah kenapa orang Indonesia itu susah mengartikulasi, namanya artikulasi ya, mengartikulasikan atau mempronounce persis dengan orang orang Inggris atau katakanlah orang Eropa lah, nggak usah orang Inggris. Kalau orang Inggris kan memang agak jauh ya, karena kan mereka itu adalah native speaker asli. Iya. Nah, ketika seperti itu maka jawabannya adalah karena adanya perbedaan bunyi konsonan dan bunyi vokal ya. Jadi antara bahasa manapun, kalau dalam kasus ini adalah bahasa Indonesia, itu pasti akan memiliki namanya bunyi konsonan dan bunyi vokal yang berbeda. Jadi dalam fonetik itu ada namanya produksi suara vokal dan produksi suara bunyi konsonan. Oh, vowel dan consonant. Vowel and consonant itu saja sudah beda. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu bunyi vokalnya itu tidak ada panjang pendek, dia hanya ada a, i, u, e, u. Sedangkan dalam bahasa Inggris ada a, ada e. Itu yang menjadikan dia sedikit berbeda, ada o, ada o, u, ada u yang pendek u, ada yang panjang u. Itu kan akhirnya membunyikannya berbeda, sehingga ketika ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang itu tidak ada padanan bunyi di Indonesia, ya pasti mereka akan mereka ini maksudnya orang Indonesia ya, pasti akan sedikit kebingungan ini dibunyikan seperti apa. Contohnya adalah bunyi Z, Iya. Z, bunyi S sama Z. Nah, di Indonesia ini kalau orang Indonesia itu seringnya adalah Z ini Itu jadi J gitu ya, Pak. Z jadi J kalau Iya, Jawa atau ngomong- jadi S. Iya. Kakek saya tuh kalau ngomong zebra keseringan tuh manggilnya Zebra. zebra. Ya karena tidak ada padanan yang pas, karena ya kita kalau di dalam fonetik kan ada istilahnya kalau Z itu voice ya, sedangkan S adalah voiceless. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini berbeda, tidak ada bunyi yang voice ini. Sehingga ketika ada misalnya kata zebra tadi ya, zebra itu jadi kita seringnya zebra. Ya mungkin orang yang zebra mungkin ya orang yang mungkin ya tahu bahwa ini adalah bunyi Z yang harus dibunyikan seperti Z. Gitu. Jadi ini saya penasaran, Pak. Kalau di bahasa Indonesia itu kira-kira sistem fonologi kita itu apa aja gitu, Pak, konsonannya yang apa namanya berbeda di bahasa Inggris? Atau mungkin kalau di bahasa Indonesia itu kan cuma ada beberapa gitu ya, Pak, konsonannya. Yang apa namanya di Inggris ada tapi di Indonesia itu nggak ada. Itu apa aja, Pak? Sebenarnya kalau kita bilang beda ya, sebenarnya kalau dibahas agak lama mungkin bisa ya, tapi karena ini kan mungkin tidak mungkin nanti bahasnya 2 SKS ya di podcast ini nanti kan akhirnya menjadi besar sekali nanti, lama sekali nanti podcastnya. Jadi yang paling kentara adalah tidak ada bunyi frikatif, voiceless maupun voice frikatif. Jadi bunyi bunyi sama bunyi the itu. The gitu. Iya, jadi ketika posisi lidah itu di gigi atas, itu orang Indonesia tidak ada padanan katanya. Jadi seperti misalnya kata yang bunyi voiceless yang frikatif ya, misalnya itu adalah this, thing, thank. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris dan ketika kita biasanya sudah bisa bahasa Inggris ya, kita seringnya bilangnya thank you. Iya. Ya, T-nya menjadi tidak nempel ke gigi atas, thank. Akhirnya menjadi mundur, menjadi bunyi alveolar. Dan the-nya itu di the ya, Pak. Jadi voice alveolar. Yang voice tadi yang the tadi menjadi de, jadi mundur banget ya. Jadi yang itu akhirnya menjadi ketika kita mendengar kata this ya, this. Nah, itu kan seringkali orang Indonesia bilangnya ada this bisa pakai T, bisa pakai D ya. Sehingga ya menjadi orang yang ya bahasa Indonesia ya mungkin ya wajar karena tidak ada sistem tadi itu ya bunyi frikatif
voiceless atau voice fricative itu tadi tidak ada, sehingga dikatakan ya ketika dibandingkan dengan yang native tadi ya agak kok ting misalnya. Misalnya kalau kita tanya misalnya what do you think about, nah kata about sendiri kan kadangnya dari bahasa Inggris kan ou dia about, kan sebenarnya munculnya about, sehingga dalam bahasa Indonesia ya about, harusnya dalam bahasa Inggris kan nya adalah about gitu. Tapi kan di bahasa Indonesia tuh schwa itu kan ada juga Pak. Kok Indonesia malah jadinya manggil about bisa. Ya karena mereka tidak banyak kata yang menggunakan schwa itu, sehingga ya mereka ketika muncul dalam bahasa Inggris ya kasusnya ini itu akan menjadi tidak terbiasa lidahnya. Gitu kan kalau kita ngomong bahasa ya, kita tarik ke secara umum ya, secara makro. Kalau kita bahasa kan berkaitan dengan pembiasaan, dengan cara kita menggunakan sehari-hari. Semakin sering digunakan maka sebenarnya kita semakin bisa bahasa tersebut. Jadi misalnya, sorry ya, out of topic ya, misalnya kalau misalnya siapa Mas Yusuf misalnya katakanlah ditempatkan, misalnya kerjaan ditempatkan di tempat yang Mas Yusuf tidak tahu bahasanya, di tempat tersebut tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris. Nah, perlahan-lahan Mas Yusuf akan bisa bahasa daerah tersebut. Kenapa? Karena sering digunakan. Sehingga masalah bahasa sebenarnya itu masalah pembiasaan. Semakin sering digunakan, semakin kita bisa. Nah, kenapa kita bisa bahasa Indonesia? Kenapa kita tidak bisa bahasa, misalnya katakanlah bahasa Rusia misalnya, atau katakanlah bahasa Perancis ya, karena kita tidak pernah menggunakan bahasa Rusia, bahasa Perancis, kita menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ya ketika ada sesuatu kejadian yang itu refleks ya, maka kita ngomongnya bahasa Indonesia. Aduh apa ini? Bukan bahasa Rusia atau bahasa Perancis, karena ya kita nggak tahu, tidak pernah menggunakan hal itu. Gitu. Saya jadi penasaran nih Pak. Apa namanya? Dari yang saya lihat itu aksen Indonesia saat ngomong bahasa Inggris itu kan terinfluence dari bahasa orangnya tersebut. Itu berarti kalau menurut Bapak aksen mereka itu tuh salah tidak Pak? Atau emang itu byproduct dari bahasa native mereka saat ngomong bahasa Inggris? Menurut Bapak itu lebih baik kita pronunciation-nya dibuat untuk semirip mungkin dengan native, atau kita melestarikan aksen kita sendiri Pak? Oke, jadi soalnya kan di India aja itu mereka juga pakai aksen mereka sendiri Pak kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Iya, betul. Iya. Jadi kalau jawabannya nanti akan ada dua jawaban. Yang pertama adalah untuk apa sih kita untuk apa sih kita melafalkan, untuk apa sih kita membunyikan kata ini, misalnya kata this. Nah, apakah ini untuk pembelajaran atau untuk komunikasi? Nah, ketika untuk pembelajaran ya, maka kita harus mencoba melafalkan sesuai dengan apa yang sesuai dengan teorinya. Kalau dia punya this, thing, thank you. Tapi ketika untuk komunikasi, ya sebenarnya tidak ada salah benar ketika komunikasi. Salahnya adalah ketika benar, dan salahnya adalah ketika benar itu adalah ketika lawan bicara, mitra tutur ya, itu paham apa yang kita sampaikan. Itu berarti sudah benar. Terlepas dari mungkin grammarnya salah, terlepas dari pengucapannya itu 85% benar, itu benar, sudah dikatakan benar, dihitung benar. Tapi ketika dia itu salah, ya hitungannya adalah tidak tersampaikan maksudnya. Misalnya Mas Yusuf ingin bilang minta tolong atau ingin beli air. Nah, Mas Yusuf berusaha menggunakan pronunciation, berusaha menggunakan grammar yang benar, tapi ternyata gagal. Iya, Pak. Nah, itu malah gagal adalah tidak terucap sama sekali, atau terucap tapi menjadi tidak dipahami. Nah, itu dapat disebut sebagai salah karena tidak tersampaikan maksudnya. Mitra tutur lawan bicara atau lawan bicara ini tidak terpahami, tidak memahami maksudnya ini apa, sehingga jawabannya tergantung apakah dari pembelajaran atau dari komunikasi. Kalau komunikasi, selama si lawan bicara mitra tutur ini paham, ya it's okay, sudah. Dan kalau misalnya kita agak sedikit geser ya dari fonetik ke
istilahnya tentang word Englishes ya, karena kita sekarang tahu bahwa bahasa Inggris ini hampir digunakan oleh hampir semua orang di dunia, dan pasti orang di dunia itu akan ada macam istilahnya varian ya, Iya, Pak. varian variasi dari bahasa Inggris itu, sehingga muncul ada yang Indian itu, ada yang India itu, kemudian ada yang Singlish, ada yang Iya, Pak. Filipin. Nah itu akhirnya menjadi oh ya ternyata tidak masalah ya bahasa Inggris ini misalnya dengan aksen tertentu, bahasa Inggris ini dengan bahkan tidak aksen ya, bahkan kalau kita bilang dialek. Nah dialek kan ada hubungannya dengan kata, ini ternyata vocabulary-nya ini berbeda, atau bahkan grammarnya ini berbeda. Kalau nggak salah kan di daerah mana ya, di Nigeria kalau nggak salah, Nigeria kan dia sebagai second language itu bahasa Inggris sebagai second language itu dia menggunakan ya kalau nggak salah dia menggunakan past tense terus. Iya, Pak. Nah itu kan akhirnya walaupun seperti itu kan dia secara grammar salah, tapi ketika dia itu tersampaikan maksudnya, paham, si lawan bicara ini paham, ya oke. Jadi kalau kita bilang apakah salah kita menggunakan aksen itu, ya tadi kalau tujuannya pembelajaran maksudnya kita biar tahu ya, oh bunyi itu seperti ini loh, bunyi se itu adalah seperti ini. Nah ketika tidak membunyikan seperti itu ya salah, tapi untuk kepentingan atau untuk tujuan komunikasi selama tersampaikan, misalnya kita bilangnya is this your book, walaupun kita bilang is this ya, this pakai T atau pakai D, is this your book, si lawan bicaranya oh yes it's mine, berarti kan paham toh, berarti kan dia tersampaikan maksudnya. Iya. Sudah nggak ada masalah berarti. Seperti itu, jadi kan terlihat dari mana dulu lihatnya gitu Mas Yusuf. Yang saya tangkap itu ya, Pak, itu jadi menurut Bapak kalau selama kita masih bisa dimengerti sama orang lain, itu aksen kita mungkin dimaklumi gitu, Pak. Tapi kalau misalnya kita di situasi konteks kayak bisnis atau misalnya edukasi, itu untuk mempelajari aksen Inggris yang benar itu penting gitu, Pak. Betul. Untuk urusan akademis harus, katakanlah karena kita kan ingin, katakanlah saya misalnya sebagai dosen Iya, Pak. mengajari mahasiswa, ini loh bunyinya tuh seperti ini, dia tuh lidahnya harus nempel ke gigi atas. Nah, Iya. coba bunyikan this, thing, fang. Nah, itu harus benar. Karena kita niatnya adalah belajar untuk tahu proses bunyi th ini gimana. Dan itu juga penting suaranya, Pak. Soalnya kan dibandingin juga sama t. Kayak di kata tin itu kan besi, kayak semacam logam. Sementara thin itu tipis. Betul. Tapi misalnya kalau dia katakanlah this book is so thin, misalnya yang bicaranya tahu ya, oh Iya. maksudnya thin itu adalah tipis, it's okay. Oh, biasanya kalau ada konteks itu Konteksnya, bisa betul. dimengerti. Jadi emang dua perspektifnya tuh nggak salah gitu, Pak. Betul. Ya tapi kalau saya sendiri sih mau ini, Pak, mau pelafalannya bagus. Jadi kalau menurut Bapak saran untuk mahasiswa atau bahkan pelajar bahasa Inggris yang lain sebagai bahasa kedua atau bahkan ketiga, itu saran Pak Bram apa biar kita aksennya itu bisa bagus atau dimengerti, atau kalau bisa lebih bagus lagi mirip seperti ini, Pak, karena Native. first iya native. Oke, kalau tujuannya adalah ingin belajar atau ingin kalau kita bilang tes ya, tes yang ada speakingnya kan IELTS. Iya. Nah IELTS kan ada semacam kayak semacam diberikan pertanyaan, kemudian kita menjelaskan bercerita tentang apa. Nah itu harus memang kalau itu seperti itu ya harus bisa membunyikan sesuai dengan teori. Kalau tadi misalnya frikatif dental, ya kita harusnya adalah tentang ya harus persis dengan itu. Jadi labiodental bukan dental, labiodental ya berarti harus kok labiodental sih, dental, dari dental bukan labiodental. Labiodental kan kalau labiodental itu F dan V, Iya. itu labiodental, tapi kalau V itu dental. Jadi ya harus ketika seperti itu untuk urusan akademis atau untuk tujuan akademis, kita ingin lulus tes IELTS misalnya, biar lebih gampang, nanti biar lebih gampang tujuan akademisnya. Untuk lulus tes IELTS misalnya untuk skor 6 Iya. atau skor 7 lah, biar bagus. Nah,
Kan salah satunya adalah harus dapat nilai bagus di bagian atau di aspek speaking. Iya. Nah, speaking ini biar bagus bagaimana? Nah, itu kita harus latihan. Tadi kan tanya tentang mahasiswa tanya tentang bagaimana caranya biar bisa. Iya. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran bahasa tadi, bahwa bahasa itu dia kuncinya adalah digunakan. Semakin kita menggunakan bahasanya, maka kita akan semakin bisa tahu membedakan antara thin dan thin. Kita kapan sih menggunakan thin, kapan menggunakan thin, itu kita bisa bisa terbiasa. Kalau kita lihat orang Inggris di film ya, itu ngomongnya kok kayak nggak mikir gitu ya, karena mereka sudah terbiasa. Kalau kita mungkin karena bukan bahasa kita ya, bukan termasuk bunyi konsonan kita ya, Iya, Pak. sehingga ya harus bagaimana caranya kita berlatih gitu. Itu dia di bidang fonologi gitu Pak. Fonologi Oh, lebih fonetik sih, tentang produksi bunyi. phonetics. Oh, jadi gitu ya Pak. Ternyata bahasa itu menarik banget Pak. Saya itu selalu kira kalau sastra Inggris itu palingan ngebahas tentang grammar atau sastra. Ya, namanya kan juga sastra Inggris. Iya, betul sekali, sastra Inggris. Tapi ternyata juga ada linguistik dan fonologi atau phonetics. Dan saya itu penasaran kok ini malah digabung ke sastra Inggris gitu Pak. Kenapa nggak dijadiin studinya sendiri? Betul. Ya, kalau kita bilang bahasa ya, sebenarnya ada banyak hal. Kalau kita ingin mengulik atau ingin membedah satu-satu tuh ada banyak di dalam perkuliahan itu. Ini dalam istilahnya masih ya mungkin 10% atau mungkin kurang dari 10% ya, dari tentang bahasa itu sendiri yang Iya. sangat banyak hal. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, ayo segera daftar ke Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Karena universitas kami ada Fakultas Ilmu Budaya, di mana di situ sastra Inggris itu berupa jurusan. Dan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sastra Inggris itu diajarkan bukan sastranya saja, tapi juga sampai ke linguistik dan fonologi dan phonetics dan banyak sekali. Itu saja dari saya. Terima Oke, kasih. kami tunggu ya kehadiran kalian. Segera daftar di tempat kami. Bye. Sampai jumpa kembali di podcast kami berikutnya. Halo.